Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kali ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang memahami nafsu amarah. Pembahasan sebelumnya di situ adalah kita membahas tentang memahami nafsu syahwat. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pelajaran kali ini adalah satu, memahami materi hakikat dan sifat dasar nafsu amarah dengan baik. Yang nomor dua di situ adalah menjelaskan dalil terkait materi hakikat dan sifat dasar nafsu amarah dengan baik. Yang ketiga adalah menyimpulkan materi hakikat dan sifat dasar nafsu amarah dengan baik. Dalilnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Kemudian ini dalil berikutnya adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Itulah anak-anak dalil-dalil yang terkait dengan nafsu. Dan sekarang coba anak-anak amati gambar tersebut di atas. Di situ gambar apa anak-anak? Iya, di situ adalah gambar orang yang marah. Gimana orang yang marah di situ anak-anak? Nah, wajahnya tidak baik ya, gitu. Makanya di situ jangan marah. Nah, ini juga diamati, di situ ada gambar la taudub walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya bagimu adalah surga. Kemudian di situ yang terakhir itu ada lagi, orang kuat di situ bukanlah orang yang menang berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Di situ diterangkan oleh hadis sahih. Nah, itu anak-anak ya. Jadi diusahakan kita itu jangan marah. Kemudian apa sih itu nafsu amarah? Baiklah, saya coba menerangkan tentang hal tersebut. Coba perhatikan ya anak-anak. Nah, itu. Amarah di situ diartikan sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya. Marah merupakan fitrah manusia yang harus dikendalikan karena selalu mengarahkan kepada keburukan. Marah berasal dari setan dan bertujuan merusak agama dan manusia sehingga melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata buruk. Jadi itu hakikat nafsu amarah. Nah, dari sini sudah mengerti ya anak-anak? Mudah-mudahan. Kemudian perhatikan anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian atau hakikat nafsu amarah, dampak buruk nafsu amarah itu apa? Di sini terdapat dampak buruk yang luar biasa. Yang pertama di situ adalah
kamu akan dimusuhi banyak orang. Tidak ada yang suka dengan orang pemarah atau gampang tersulut amarah. Jadi mana yang suka? Tidak ada yang suka. Yang nomor 2 di situ, sulit bahagia. Hal ini kenapa? Tak bisa mengendalikan amarah itu buruk, yakni bisa mempengaruhi kebahagiaan. Kamu jadi sulit sekali merasa tenang. Selalu saja ada hal mengganggu yang bikin kamu ingin marah-marah. Akhirnya sulit bahagia. Kemudian yang nomor 3 di situ adalah resiko kesehatan. Sudah bukan rahasia lagi kalau kesehatan selain mempengaruhi oleh asupan juga dipengaruhi oleh pikiran. Orang yang mudah tersulut amarah, kondisi mentalnya itu terus tegang dan tertekan. Akibatnya jadi kerap stres. Itu anak-anak ya. Jadi diusahakan jangan marah. Kemudian nomor 4 di situ adalah mempermalukan diri sendiri. Orang yang sulit mengendalikan amarah biasanya gampang banget berkata kasar atau menyakitkan. Enggak hanya melukai penerimanya sehingga merusak hubungan. Makanya di situ mempermalukan diri sendiri. Yang terakhir di situ adalah memperbesar masalah. Orang yang tak bisa mengendalikan amarah biasanya dipicu juga oleh hal-hal sepele. Masalah yang sejatinya remeh malah jadi besar akibat karakter pemarahannya. Jadi orang jadi sakit hati, orang yang kemudian akhirnya menimbulkan masalah baru. Makanya di situ dengan marah banyak akibatnya. Gitu anak-anak ya. Dan sekarang setelah mengetahui dampak buruk, kita beralih kepada cara menundukkan nafsu amarah. Bagaimana cara kita menundukkan nafsu amarah? Yang pertama di situ disebutkan adalah 1. Membaca ta'awud. Di situ dijelaskan, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian nomor 2, diam. Seperti dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah menyarankan untuk tetap diam. Sebab saat seseorang marah dan membiarkan mulutnya terbuka, banyak sambatan musuh-musuh, cacian, makian yang keluar sampai menyakiti orang lain. Makanya oleh karena itu lebih baik diam saja. Kemudian yang nomor 3 itu adalah mengambil air wudhu. Air wudhu pun dapat menenangkan dan memadamkan api kemarahan di hati, agar tidak meledak dan melukai diri sendiri maupun orang lain. Nah, di situ terbukti sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air, apalagi dengan air wudhu. Gitu anak-anak ya. Kemudian yang nomor 4 di situ adalah mengingat wasiat dan janji Rasulullah. Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat yang sama saat seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah, la taghdab, jangan engkau marah. Diulangi sampai 3 kali, la taghdab, jangan marah. Yang terakhir di sini adalah mujahadah. Apa mujahadah? Yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh melawan dan menundukkan hawa nafsu dalam dia, menundukkan hawa nafsu sesuai dengan syariat Islam. Itu anak-anak cara menundukkan nafsu amarah. Kemudian setelah ditundukkan, apa hikmah menundukkan nafsu amarah tersebut? Di sini ada beberapa hikmah menundukkan nafsu amarah. Yang pertama di situ hati pikiran menjadi tenang dan tentram karena tidak marah. Jadi santai. Ketika ada masalah dihadapi dengan tenang, tidak gegabah. Kemudian nomor 2, melahirkan sikap optimis dalam berbagai hal. Jadi setiap ada ujian, kita harus optimis. Ketika ada hal masalah, kita harus optimis. Karena di situ hatinya sudah ditentramkan. Kemudian nomor 3 di situ adalah disukai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan sesama manusia. Siapa tidak senang dengan orang yang tidak minta pemarah? Siapa saja akan senang. Kemudian nomor 4 itu adalah mendapat balasan surga.
Jadi akan masuk surga orang-orang yang tidak pemarah. Kemudian nomor 5, menghindari permusuhan dan pertikaian. Ketika orang marah, itu akan terjadi permusuhan. Apabila salah satu temannya itu juga marah ditambah marah, maka akan jadi permusuhan dan akan terjadi perkelahian atau pertikaian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian nomor 6 di situ adalah mendatangkan kebaikan, mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi di situ adalah beberapa hikmah menundukkan nafsu amarah. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui yang pertama di situ adalah hakikat nafsu amarah, kemudian dampak buruk menuruti nafsu amarah, kemudian di situ cara menundukkan, yang terakhir itu adalah hikmah menundukkan nafsu amarah. Dan sekarang kita menuju ke kesimpulan pembelajaran. Kesimpulannya apa? Di situ sudah lihat anak-anak ya. Jadi kesimpulannya adalah setiap manusia pasti mempunyai nafsu. Pasti nafsu mendorong manusia untuk melakukan segala perbuatan. Manusia bisa berbuat kebaikan dan keburukan karena memiliki nafsu. Pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Namun terkadang hawa nafsu yang menghambat potensi tersebut. Nah itu, umat Islam harus bisa mengontrol hawa nafsu tersebut melalui tazkiyatun nafsi. Bagaimana caranya? Mujahadah dan riyadhah, bersungguh-sungguh dan latihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi butuh mujahadah, melawan dengan sungguh-sungguh, dan riyadhah, yaitu latihan. Itu anak-anaknya. Makanya kemarin sudah dibahas tentang nafsu syahwat, kemudian sekarang nafsu amarah. Makanya manusia itu tidak luput oleh nafsu. Nafsu itu tadi sudah jelaskan mempunyai potensi yang luar biasa. Karena nafsu itu tidak terkontrol, makanya akibatnya akan dampak negatif. Kemudian ketika nafsu itu bisa dikontrol oleh kita, insya Allah akan terjadi kedamaian, ketentraman, hidup rukun, damai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, anak-anak insya Allah sudah paham ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan paham. Demikianlah apa yang kami dapat sampaikan. Jadi marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengontrol nafsu kita biar tidak terjerumus dari kejelekan. Gitu ya. Siap ya anak-anak? Siap dan semangat. Jadi insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Dan selalu berdoa tadi itu ya. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Tetap sehat ya dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.